Hormati Ketua DKM, pengurus Masjid Al-Kafah dan jajarannya. Yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, baik dari RT, RW, Ketua Pembina Yayasan Al-Kafah dan jajarannya, Ketua Pengawas dan jajarannya, Ketua Pengurus dan jajarannya, serta Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kafah yang kami hormati. Tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam hari ini kita bisa menghadiri acara Walimatus Safar. Tentu kita bersyukur kita masih diberikan umur yang panjang, sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh anggota keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara Walimatus Safar pada malam hari ini dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, ceramah sekaligus doa. Dan acara yang kelima adalah penutup sekaligus ceramah tamah. Sebelum kita mulai, marilah kita terlebih dahulu buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Abdul Rashid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuq wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab.
واتقون يا أولي الألباب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM kepada beliau Pak Eko. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kafah yang saya hormati, pengurus Yayasan Al-Kafah, dalam hal ini ada Ketua Pembina Pak Haji Lailan dan segenap jajaran pembina yang saya hormati. Di sini juga hadir Ketua Pengawas Yayasan Al-Kafah Pak Haji Sampun beserta jajarannya. Dan tadi ada Ketua Pengurus, beliau ada kegiatan di tetangga 40 hari katanya, nanti insya Allah nanti menyusul. Dan teman-teman pengurus yayasan, seorgan Yayasan Al-Kafah yang berbahagia yang saya hormati. Salam takzim kami kepada Ustadz Suhaimi, selamat datang Ustadz. Dan tak lupa juga salam takzim kita kepada imam-imam kita, Imam Ustadz Ismail, Imam Yahdi, dan Ustadz Ilmi. Lagi ada acara di luar juga. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan yang kami share di grup masjid, bahwa malam hari ini kita melaksanakan Walimatus Safar kepada jamaah kita, jamaah Masjid Al-Kafah yang akan berangkat haji pada tahun ini. Ada lima keluarga. Sebenarnya ada 2 keluarga lagi tapi masih cadangan, belum ada konfirmasi dari Depak. Seperti yang kita tahu pada hari ini bahwa yang akan berangkat yaitu Pak Mujianto dan anak, Pak Rusli dan ibu, Pak Irwan dan istri, Pak Ilyas dan istri, Pak Jalaini dan istri. Alhamdulillah, kalau kita lihat sudah terpancar di wajah-wajahnya, akan menjadi haji yang mabrur. Baik, pada malam hari ini mungkin gak banyak cara yang kita laksanakan. Yang penting kita mendoakan, intinya mendoakan para jamaah haji tahun ini bisa melaksanakan kegiatan ibadah haji dengan lancar, tiada kendala apapun insyaallah. Nanti terakhir seperti yang MC sampaikan, ada ramah tamah atau musafahah, nanti kita bersalam-salaman, minta halalnya sebelum beliau-beliau ini berangkat. Dan terakhir kita akan makan malam bersama, insyaallah. Saya kira itu aja. Mungkin perlu kami sampaikan juga bahwa acara malam hari ini itu reguler program DKM setiap tahun insya Allah kita laksanakan. Kalau memang ada jamaah kita yang berangkat pada tahun tersebut. Saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Allahumma afiq wa amik tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sambutan yang berikutnya akan disampaikan perwakilan dari jamaah peserta haji. Kepada beliau Pak Rusli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umur wadin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muktaramin yang sama-sama kita hormati Imam kita Imam Masjid Al-Kafah, Bapak Haji Slamet Ismail, Bapak Haji Imam Yahdi, dan Ustadz Ilmi Al-Hafiz yang saat ini lagi di luar Pak ya tadi ya. Dan juga yang kami hormati juga Pak Ustadz kita Pak Suhaimi Abdullah yang alhamdulillah hadir bersama kita. Dan selanjutnya juga yang kami hormati Bapak Organ Yayasan Al-Kafah dari unsur pembina Pak Haji Lelan dan semua jajarannya, Pak Pengawas, Pak Haji Sampun serta jajarannya. Dan tadi juga disebutkan bahwasanya Pak Endang, Ketua Pengurus lagi ada kegiatan yang sama-sama yang kita hormati juga. Dan selanjutnya juga Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Kafah yang alhamdulillah selalu istiqomah bersama-sama kita mengikuti kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Kafah ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu berada dalam berkah dan rahmat Allah SWT. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, di kesempatan ini izinkan saya mewakili bapak-bapak yang berada di depan ini untuk menyampaikan 1-2 kata dan mungkin lebih. Ya insya Allah. Tapi sebelumnya tidak ada kata yang pantas, tidak ada ucapan yang pas selain dari rasa syukur. Rasa syukur kita kepada Allah SWT di kesempatan ini, di malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan iman Islam. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Kafah. Dan tadi kita sama-sama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan insya Allah sekarang kita mengikuti kegiatan Walimatus Safar. Dan selanjutnya juga salat bering salam selalu kita aturkan perjuangan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW bikauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat beliau yang kita harapkan nanti di akhir akhir bisa kita rasakan bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di kesempatan ini seperti tadi disampaikan bahwasanya alhamdulillah pada tahun ini beberapa warga kita, jamaah kita di Masjid Al-Kafah insya Allah akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama, saya ulang kembali Pak, Bapak Ibu, ada Pak Mujianto beserta anaknya. Yang selanjutnya Pak Irwan baju putih beserta istrinya. Selanjutnya Pak Ilyas juga beserta istrinya. Pak Jailani juga beserta istrinya. Sebenarnya Pak ada satu lagi Pak. Ada satu lagi jamaah kita yang tinggal di Legenda Bali. Pak Sugito. Depannya rumah Pak Ngadiono itu. Ya, tapi saat ini dia bertugas di Jakarta. Tapi istrinya berada di sini Pak. Istrinya ikut ya. Jadi Pak Sugito beserta istrinya. Jadi alhamdulillah. Dan saya pribadi insya Allah. Saya juga bersama ibu saya. Jadi di kesempatan ini. Dan tadi juga disampaikan juga ada 2 lagi Pak. Pak Misro dan Pak Yuliswan. Masih menunggu informasi dari kantor agama. Mudah-mudahan mereka bisa bersama kita nanti berangkat ke Tanah Suci. Dan insya Allah di sini kita terbagi dalam 2 gelombang Pak. 2 gelombang dalam artian berangkat dengan waktu yang berbeda. Bapak-bapak yang duduk ini berangkat di gelombang pertama. Insya Allah nanti masuk asrama tanggal 2. Atau boleh dikatakan kloter kedua. Karena kloter pertama itu berangkat tanggal 2 Mei. Bapak ini berada di kloter kedua, berangkat tanggal 3 Mei. Jadi masuk asrama besok insya Allah tanggal 2 Mei, tanggal 3 berangkat. Bapak ini masuk ke gelombang pertama. Gelombang pertama berarti nanti akan langsung ke Madinah. Saya pribadi masuk ke gelombang kedua. Kloter 17. Nanti masuk asrama tanggal 19. Tanggal 20 baru berangkat.
tapi saya langsung ke Jeddah dan Mekah. Jadi kami terpisah dalam 2 gelombang. Tapi mudah-mudahan walaupun terpisah, mudah-mudahan nanti di sana kita bisa bertemu kembali. Dan selanjutnya juga di kesempatan ini izinkan kami Pak mengucapkan suatu permohonan maaf. Karena kalau dulu orang tua kita dulu yang berangkat haji itu banyak kegiatan-kegiatannya. Emang dalam artian lepas. Masuk lepas ini ya 40 hari. 40 hari kita berangkat dalam artian lepas semuanya, kita walau alam nggak tahu. Apakah mohon maaf, apakah saya akan kembali atau Bapak ini akan kembali bersama kita. Jadi di kesempatan ini izinkan kami Bapak Ibu mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin selama kita bersilaturahim di legenda ini dan di Masjid Al-Kafah ini, di antara kami banyak buat salah ke Bapak Ibu semuanya, baik dari segi kata, perbuatan maupun tingkah laku. Sudilah kiranya Bapak Ibu untuk memaafkan kami. Dan selanjutnya juga kami juga berharap memohon kepada Bapak untuk bantu kami, mendoakan kami. Semoga kami bisa melaksanakan ibadah haji, mengikuti rukun, wajib dan sunnahnya dengan baik, dan diberikan kelancaran, kemudahan Allah SWT, diberikan keselamatan, mulai berangkat dari Batam ke Tanah Haram dan balik ke sini lagi. Karena bagaimanapun juga kami menyadari kami ini manusia lemah, walaupun kami sudah belajar manasik beberapa waktu yang lalu, tetap pasti ada yang di antara kami yang lupa. Banyak hal yang lupa, dan juga kami maka itu berharap memohon kepada Bapak Ibu semuanya, bantulah kami, doakan kami, semoga kami bisa melaksanakan ibadah haji dengan baik, dan insya Allah nanti pulang kami ke sini seperti yang sama-sama kita harapkan. Kalau kita menunggu ibadah haji, mudah-mudahan keinginan kami, harapan kami bisa menjadi haji yang mabrur dan mabrurah di Allah SWT. Ya, sekali lagi kami mohon doanya Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga di kesempatan ini juga kami mohon minta tolong Bapak Ibu, bahwasanya kami berangkat, ke saya pribadi berangkat bersama ibu saya. Ibu saya saat ini mungkin gak hadir karena ibu saya tinggal di Blok 5 Pak. Blok 5 di Nagoya sana. Dan di sini Bapak berangkat mungkin meninggalkan anak, meninggalkan rumah dan lain-lainnya. Di kesempatan ini juga kami mohon bantuan Bapak Ibu, sudilah kiranya untuk melihat-lihat jika ada apa-apa di rumah kami atau terhadap anak-anak kami. Bantulah kami untuk mengingatkan Pak, bantulah kami untuk sedikit mungkin menginformasikan kepada yang berwenang jika terjadi sesuatu di apa yang kami tinggalkan, baik rumah, anak kami. Ya, kalau saya pribadi, istri saya juga tinggal, nggak bisa ikut bersama saya. Jadi di kesempatan ini sekali lagi Pak, 3 hal itu Pak yang kami harapkan, kami doakan. Dan selanjutnya juga kami juga mendoakan untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang mungkin belum menunaikan ibadah haji atau umrah, mudah-mudahan dipanggil Allah SWT. Saya mungkin sedikit cerita Pak. Saya pribadi jalur haji saya beda sama Bapak ini. Bapak depan ini jalurnya jalur normal. 2013 daftar, sekarang terpanggil namanya 12 tahun. Saya haji saya mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah berkahi. Qadar Allah, saya pakai haji ibu atau haji pendamping mahram. Jadi saya nggak butuh lama waktu saya. Cuma saya butuh waktu 5 tahun. Jadi saya daftar 2019 dapat porsi. Alhamdulillah hari ini, tahun ini bisa berangkat haji. Jadi saya cuma 5 tahun saja nunggu bisa berangkat. Jadi seperti yang sering kita dengar dari Pak Ismail menyampaikan bahwasanya nabung aja Pak, ikut aja prosesnya. Insya Allah jalan itu ada. Yang mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya, dan Ibu juga, Bapak Ibu semuanya yang insya Allah mudah-mudahan Allah ridhoi, Allah panggil juga secepatnya untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh ke Tanah Suci. Mungkin itu saja Pak dari kami. Sekali lagi maafkan kami, doakan kami,
dan bantu kami. Mungkin saja Pak dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tambah Pak? Ada Pak Muji nama? Izin Pak ya sebentar ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk aja Pak, maaf. Di depan ada senior saya nih. Saya minta waktunya 2-3 menit aja. Saya mau berterima kasih dalam hal ini. Yang pertama saya bersyukur alhamdulillah selama ini imam saya yang naik dan turun. Tapi insya Allah sudah lagi saya ke level 5. Rukun yang kelima. Seiring waktu otomatis imam kita naik turun. Nah, sekarang mau level kelima. Untuk ke level 5 ini menurut saya tidaklah mudah. Karena perlu hati yang tergerak. Saya mau haji. Itu perlu hati Bu yang tergerak. Kalau hati nggak tergerak, badannya nggak bergerak, nggak ada tindakan. Kemudian itu faktor pertama. Faktor kedua, eksternal itu adalah lingkungan kita. Dalam ini adalah Masjid Al-Kafah. Kebetulan saya juga ngurusin masjid ini. Saya pernah ngalamin jadi anak buahnya Pak Rusli 1 periode, nggak salah Pak ya. Kemudian Pak Dede, paling enggak 2 atau 3 periode Pak Dede itu. Menansikan periodenya Pak Eko masih di sini, alhamdulillah. Selama saya bisa kontribusi, saya berkontribusi. Nah, dalam keseharian di masjid ini, otomatis ada aktivitas. Disitulah yang membuat saya semakin terdorong untuk bergerak ke level 5 tadi. Kan di dalam masjid ini ada namanya ustadz, ada namanya guru ngaji. Yang selalu mengingatkan bagaimana kita bersuami istri yang baik, yang sekarang lagi dibahas sama Pak Imam Yadi, yang sekarang Pak Ismail lagi bahas mengenai sholat, azan dan lain sebagainya. Dan itu muter tiap tahun diulang, akhirnya membekas di dalam kepala kita dan membuat kita selalu ingat dan tergerak untuk melakukan hal itu. Insya Allah pahala mengalir terus ke beliau-beliau ini. Ya, selama kita melakukan ibadah sesuai tuntunan dari beliau-beliau ini, ilmu-ilmu beliau ini, dan ilmunya kita pakai untuk melakukan ibadah, insya Allah pahala mengalir juga kepada mereka. Amin. Saya nggak banyak bicara. Intinya pertama saya bersyukur, alhamdulillah saya sampai ke level ini. Iman saya. Kedua saya berterima kasih terhadap lingkungan saya yang kebetulan baik. Lingkungan yang mulia. Ini sebagai bukti kalau masjid ini berjalan sesuai fungsinya. Setiap tahun kita bisa mengirim jamaah ke Saudi Arabia untuk melakukan ibadah rukun Islam yang kelima. Itu hal yang bagus. Belum lagi yang umroh. Sudah banyak di depan saya ini senior-senior saya yang pergi duluan. Alumni haji tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah saya bersyukur. Jadi pahala insya Allah mengalir terus. Jadi kepada DKM yang saat ini lagi bertugas, jangan semangat Bapak-bapak ya, Bu-ibu. Apapun yang kita lakukan di masjid ini adalah tindakan yang baik dan mulia. Baik, saya nggak banyak bicara. Saya izinnya 2-3 menit. Di depan banyak senior. Takutnya salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah ceramah sekaligus doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz DRS Haji Suhaimi Abdullah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Ketua Pembina Yayasan Al-Kafah, sahabat saya, teman senasib seperjuangan ketika ke Tanah Suci tahun 2019, Pak Haji Lailan. Juga ini sebelahnya geng Pak Haji Buwono. Kemudian Ketua Pengawas Yayasan Pak Samun, kalau tidak salah dengar tadi. Yang mana beliau? Itu dia. Beserta seluruh jajaran Ketua Yayasan, Bapak siapa tadi saya lupa, mohon maaf. Oh ya, hadir beliau? Oh izin. Beserta seluruh jajarannya, Ketua DKM Masjid Pak Eko, yang saya hormati, Imam Masjid kita yang kita muliakan, jamaah dan wabil khusus para calon-calon tamu Allah, duyufur rahman, yang kita doakan semoga beliau-beliau sehat, diberi kekuatan, kelancaran dalam menunaikan ibadah haji kelak, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur. Amin. Bapak dan Ibu, kita bersyukur kepada Allah karena kita malam hari ini dipertemukan dalam suasana yang penuh kegembiraan. Karena kita akan melepas saudara-saudara kita yang juga jamaah Masjid Al-Kafah untuk memenuhi panggilan Allah menunaikan ibadah haji. Jangan dititik memenuhi panggilan Allah, titik sampai situ saja, nanti bahaya itu. Panggilan Allah yang mana satu ini? Kok panggilan Allah tidak balik-balik lagi, kan repot juga. Bapak dan Ibu, saya dulu cerita sedikit. Ketika menghadiri acara Walimatus Safar seperti ini, ketika nonton acara di televisi, tayangan siaran langsung acara haji di Mekah itu, terus terang saya nangis, Pak. Nangis. Kenapa? Ya Allah, hampir setiap tahun kita melepas saudara kita pergi haji. Ya Allah, berilah kesempatan buat saya untuk dapat juga pergi ke Tanah Suci. Bahkan saya sempat berdoa, ya Allah, kalaulah sampai nanti saya mau dipanggil juga, tolonglah kasih juga kesempatan saya untuk pergi ke Tanah Suci. Kalau sudah itu nak dipanggil-panggillah saya, tak apa, siap. Kenapa? Karena rindunya pengen ke sana itu. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, ketika melihat saudara kita yang akan berangkat ke Tanah Suci, melepas saudara-saudara kita akan ke Tanah Suci, melihat siaran langsung acara Tanah Suci, ibadah haji itu,
tentu ada keinginan juga untuk pergi ke sana. Yakin Pak ya? Yakin. Kita doakan juga. Mudah-mudahan yang belum berangkat tahun ini diberi kesempatan juga oleh Allah untuk berangkat di tahun depan. Amin. Yang sudah berangkat, cobalah tanya sama Pak Haji Lailan, sama Pak Haji Bono dan yang lain-lain yang sudah ke sana. Saya rasa dan mungkin bisa dipastikan bahwa beliau-beliau yang sudah ke sana pengen ke sana lagi. Betul ya Pak Haji? Saya juga begitu. Cuman sayangnya oleh pemerintah waktu dikatakan yang sudah pergi haji itu nunggu 10 tahun setelah kembali dari tanah suci baru boleh daftar lagi. Jadi kalau kami dulu berangkat tahun 2019, 2029 baru boleh daftar. Masa tunggunya sekarang kabarnya sudah 20 tahun lebih. Enggak kebagian lagi kayaknya itu. Enggak tahu kalau haji Puroda, tapi kan mehong. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, khususnya yang berangkat haji tahun ini, Bapak dan Ibu, Bu, Bu, malah marah. Marah. Bersyukurlah. Bersyukur kalau Bapak Ibu tahun ini dapat kesempatan pergi ke tanah suci. Kenapa? Ada banyak orang-orang yang pengen pergi ke tanah suci, tapi belum dapat kesempatan itu. Kenapa? Pertama bisa jadi karena faktor biaya. Kita tahu ONH atau biaya perjalanan haji itu dari tahun ke tahun makin naik, makin mahal. Kami dulu sekitar 33 atau 34 juta kalau tidak salah. Sekarang kabarnya 50 jutaan lebih ya Pak? 54 juta. Itu kalau satu. Kalau berdua kan sudah main ratus-ratus. Karena itu banyak yang gagal berangkat. Ada lagi yang mau berangkat tapi faktor kesehatan tidak memungkinkan, nggak berangkat. Yang lebih parah lagi, sudah daftar mau berangkat ternyata dipanggil Allah duluan, dia nggak berangkat juga. Ada lagi yang memang dia nggak punya keinginan untuk berangkat, harta cukup, mampu untuk berangkat ke tanah suci, badan sehat, fisik kuat, tapi nggak juga berangkat. Ada aja alasan. Ada katanya. Ayo mana orangnya? Ada begitu. Alasannya ada saja. Apa katanya? Ketika diingatkan, apa Bu katanya? Belum dipanggil katanya, belum mendapat panggilan. Itu ngeles. Alasannya ngeles. Kenapa? Kita ini sesungguhnya sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Tapi kan tidak semua orang yang ketika dipanggil itu dia bisa langsung memenuhi panggilan itu. Tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan itu. Seperti panggilan sholat yang 5 waktu itu. Peka pun telinga sampai ke dia tuh. Mohon maaf, apakah setiap orang muslim yang mendengar panggilan sholat 5 waktu melalui komandang azan yang boleh jadi suaranya itu memekakkan telinganya ke rumahnya dekat masjid, apakah semua orang yang mendengar suara azan itu datang dia memenuhi panggilan azan untuk sholat berjamaah? Enggak. Ya Pak, ada yang tetap asik dengan pekerjaannya. Yang di rumah dekat masjid pun mohon maaf, itu dekat saya, masjid saya. Sini mudah-mudahan enggak beda. Enggak keluar dari masjidnya, dari rumahnya memenuhi panggilan Allah untuk sholat berjamaah. Apa dia bilang nggak dapat panggilan? Dapat, peka malah yang di rumah itu dengar. Kenapa itu? Kembali kepada kadar keimanannya. Haji itu Bapak dan Ibu sesungguhnya sudah dipanggil. Dalam surah Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman, wa adzin fin nasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq.
kata Allah, serulah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, bahkan dengan mengendarai unta-unta yang kurus. Mereka akan datang dari penjuru-penjuru yang jauh, dari tempat-tempat yang jauh. Nah, menurut para ahli tafsir, bahwa seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam sebuah hadis, bahwa ayat ini ditujukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Ka'bah untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji. Wa'adzin fin nasi bil haji. Seru manusia untuk menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan mengendarai unta yang kurus sekalipun, mereka akan datang dari berbagai penjuru. Lalu ketika diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia menunaikan ibadah haji itu, Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, apakah suaraku akan terdengar oleh manusia? Karena Ibrahim tahu bagaimana mungkin suaranya sama dengan suara kita juga akan terdengar ke seantero dunia. Ketika itu kan belum ada pengeras suara, belum ada internet, belum ada media sosial yang bisa dengan cepat menyebar informasi. Kalau sekarang ketika saya berbicara begini, ada yang merekam siaran langsung, yang menonton bisa tahu dia langsung. Ketika itu kan tidak ada. Maka Ibrahim berkata, ya Allah, apakah suaraku akan terdengar? Lalu apa kata Allah? Ibrahim, engkau sampaikan saja. Engkau laksanakan saja. Nanti aku yang akan menyampaikannya. Maka Nabi Ibrahim berangkatlah, naik dia ke suatu bukit. Naik dia ke atas bukit. Lalu di atas bukit itu ada yang mengatakan nama bukitnya Al-Qubais. Ibrahim berseru dengan suara yang lantang. Ibrahim berkata, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kalian untuk berkunjung ke rumah ini, ke Baitullah, agar kalian dimasukkan ke surga dan dibebaskan dari azab neraka. Karena itu tunaikanlah ibadah haji. Ibrahim sampaikan itu di atas bukit yang menggema. Dengan suara lantang dia sampaikan. Dan suara itu sampailah, masuklah ke tulang-tulang sulbi para laki-laki. Dan sampailah dia ke rahimnya kaum ibu. Lalu calon-calon bayi yang ada di rahim ibu itu menjawab, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kami penuhi panggilanmu. Jadi kita ini kalau menurut hadis ini riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya kita sudah dipanggil dan kita sudah menjawab panggilan itu. Jadi kalau ada orang yang berkata beberapa panggilan seperti ibu di belakang tadi, itu dalih yang mengada-ngada. Kita sudah dipanggil. Nah sekarang tiba waktunya. Karena itu selamat kepada bapak-bapak yang sudah diberi kesempatan tahun ini untuk menunaikan ibadah haji. Semoga yang lain diberi kesempatan. Cuman kalau mau pergi haji, bu, bapak, syaratnya 2. Yang pertama, bu, niat. Nih, ada niat dulu. Yang kedua, daftar. Cuman niat nggak daftar-daftar, kapan berangkatnya? Ya bu, niat mau pergi haji, tapi kagak daftar-daftar, ya macam mana nggak tercatat? Jalan kaki. Sekarang orang pergi haji malah lebih cepat jalan kaki atau pakai sepeda. 3 bulan, 4 bulan nyampe. Pakai pesawat 20 tahun. Karena itu jadi fenomena sekarang.
Bapak dan Ibu sekalian, maka karena ibadah haji ini ibadah yang memerlukan biaya yang demikian besar, perlu kekuatan fisik, waktu, tenaga dan sebagainya, maka bagi yang akan berangkat, siapkan diri. Dan izinkan saya menyampaikan beberapa pesan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang akan menunaikan ibadah haji. Kalau manasik, saya yakin bapak dan ibu sudah khatam. Tapi beberapa pesan ini sebagai pesan mendasar. Apa itu? Yang pertama, bapak, ibu, tolong luruskan niat kita yang akan menunaikan ibadah haji. Yang pertama, apa bu? Niat. Bahwa bapak, ibu yang akan menunaikan ibadah haji, bersihkan niat dari unsur-unsur yang lain kecuali hanya mengharap ridho Allah. Itu penting. Jangan karena pengen dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, supaya nanti ditulis di gelarnya nama Dr. Andes Haji Suhaimi Abdullah. Enggak. Haji Lailan, enggak usah. Haji Bono itu enggak usah. Ya Pak ya. Karena haji itu ibadah. Kalau pendidikan kita ditulis insinyur, doktor, segala, enggak apalah. Tapi kalau gelar haji nggak usah lah ditulis-tulis. Tapi Ustaz, saya dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, ya enggak apa-apa. Tapi jangan marah kalau enggak dipanggil gelar hajinya. Toh orang sholat juga nggak dipanggil sebagai musallin. Yang rajin berzakat tiap tahun juga tidak dipanggil sebagai muzaki. Itu apa? Kenapa orang haji harus dipanggil? Jadi jangan marah bu kalau nggak dipanggil hajahnya. Gitu. Karena ada yang tersinggung nggak disebut haji, tapi nama saya ditulis juga haji. Itu bukan keinginan saya bapak, pengurus PMB yang tulis. Mungkin karena beliau tahu saya sudah ke tanah suci, kok tiba-tiba nama saya ada ditambah. Kalaupun ada yang panggil yang menuliskan, ndak apa. Cuman kalau nggak disebut jangan marah. Panggilan haji itu jadikanlah sebagai pengingat bagi kita yang sudah pergi ke tanah suci. Pak, Bu, Bapak, Ibu sudah pergi haji lu, Pak Haji. Oh iya ya saya sudah haji. Jaga sikap, jaga tutur kata, jaga perbuatan. Kan nggak lucu kalau sudah pergi haji nongkrong di pinggir jalan ngerumpi. Bu, kan nggak lucu sudah pergi haji tapi masih pakai daster keliling komplek, auratnya kelihatan. Betul ya Pak? Bu Hajah kemana? Ke warung tapi pakai yuken, kan kacau. Jadi jadikanlah kalau kita dipanggil Pak Haji, Bu Hajah, jadikan itu sebagai pengingat kita bahwa kita sudah haji. Tapi jangan pula bangga kita dipanggil itu, apalagi marah. Yang kedua Bapak Ibu, luruskan niat kita dari unsur-unsur duniawi. Fokuskan niat kita pergi haji karena Allah, bukan karena yang lain-lain. Kenapa? Karena ada orang yang juga pergi haji tapi berbarengan dengan niat bisnisnya. Mohon maaf, Bapak Ibu boleh jadi nanti melihat ketika sampai di sana, ada orang yang begitu sampai di sana baru berapa hari di sana ternyata sudah belanja barang banyak-banyak. Saya lihat itu berbal-bal apa namanya, berkarung-karung besar itu, berisi pakaian macam-macam ada. Beberapa karung besar-besar itu untuk dia kirim melalui entah ekspedisi kah namanya atau apa itu, dikirim ke tanah air. Kenapa? Untuk dijual kembali. Apa itu? Sudah bersamaan dengan bisnis. Bersihkan.
Niatkan bahwa ke sana benar-benar dalam kerangka ibadah. Karena Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku perintahkan kepadamu kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan membersihkan, mensucikan, memurnikan ketaatan kita dalam menjalankan agama ini karena Allah. Jadi jangan ada unsur yang lain. Bukan untuk selfie, foto-foto. Ini mohon maaf, yang saya lihat kan begitu. Bahkan kemarin, beberapa waktu ini kan sempat dikritik oleh ulama-ulama di Mekah. Perilaku jamaah umroh, jamaah haji Indonesia itu rajin berfoto-foto, berselfie depan Ka'bah. Untuk apa? Status. Ya Allah. Ente mau haji atau mau selfie sih? Kalau haji ya haji saja, jangan yang lain. Ada yang sampai gini, foto depan Ka'bah, sambil dia wukuf. Bukan nggak boleh Pak, kalau bapak ibu sudah melakukan rangkaian ibadah haji, dah selesai mungkin, habis tawaf dah selesai, sebagai kenang-kenangan. Bolehlah foto, tapi jangan usah di-upload, gak usah diposting di media sosial. Alhamdulillah sudah selesai wukuf, alhamdulillah sudah selesai sa'i, ngaji pun dipoto. Ya Allah, rusak nanti. Saya khawatir nanti jadi riya. Ingat, kalau sudah pamer, ingin dipuji, sudah riya, sudah tidak murni lagi ibadah kita. Karena ingat, innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'im manawa. Sesuatu itu tergantung niatnya. Dan kita akan memperoleh sesuai dengan niat kita. Sebagai kenang-kenangan untuk bapak dan ibu mungkin pernah ke sana, suatu ketika balik ke tanah suci, ke tanah air bisa ditengok-tengok. Ya Allah, pengen ke sini lagi tanpa harus dipajang-pajang, di-upload, diposting di media sosial. Saya pikir boleh-boleh saja. Saya pun juga ada fotonya, tapi nggak ada saya pamer-pamer. Jadi kalau ngelihat itu bapak kangen pengen ke sana lagi. Itu yang pertama. Luruskan niat. Yang kedua, bapak dan ibu sabar. Sabar dalam menunaikan ibadah haji. Bu, sabar. Jangan ngomel melulu. Sabar. Kenapa ini perlu saya ingatkan? Saya ketika tahun 2019 itu diberi amanah sebagai karom, ketua rombongan. Saya rombongan 2, Pak Lailan rombongan 3 ya Pak Haji Lailan ya, saya Pak Wono ya, rombongan 2, 4. Masya Allah. Pak Haji berkata, sebagai ketua rombongan membawahi 4 regu. Jadi kita sekitar 40 orang. Kita akan diuji, karom akan diuji oleh anggotanya. Bisa saja nanti dengan ketua regunya, mungkin dengan ketua kloternya, mungkin bahkan bisa diuji oleh pasangannya sendiri, suami istri. Pak, ini cerita ya boleh, sebagai pengalaman, untuk berbagi pengalaman. Ada yang karom di sini? Pak ketua rombongan Pak? Tidak ada. Ketua regu? Oh, ketua regu. Ketua regu dia harus menjadi pemimpin bagi 10 kepala keluarga ya Pak. Jadi ini pengalaman cerita yang betapa kita bisa terpancing emosi ketika itu. Ketika manasik haji, kita kan diberikan SOP bagaimana ketua kloter, karom, karu, ketua regu. Begitu sampai mendarat pesawat ini di Jeddah,
Karena waktu itu gelombang kedua kita langsung ke Mekah. Nah, saya Karom ini turun boleh dibilang paling belakang dari jamaah, dari anggota. Kenapa? Karena begitu naik pesawat, ceritanya begitu naik pesawat saya pengen di lantai 2, ternyata oleh pramugari disuruh naik lantai atas, 2 tingkat pesawat. Kita kan bawa koper pakaian ihramnya, pakaian koper ini mau dibawa ke atas, oleh pramugari suruh tinggal di bawah. Jadi naiklah awak ke atas sama istri ke lantai atas, koper 1 tinggal di bawah. Begitu kita turun, cari-carilah koper ini 1. Kemana koper ini? Tidak mungkin kita muter-muter sementara 401 kloter itu ratus orang ada yang turun. Kita tunggulah sampai longgar, penumpang turun, baru ketemu. Begitu kita turun mau keluar di bandara, macam-macam lah, ada yang narik-narik lah, minta segala macam apa, nomor HP kayak apa gitu, nawarin kartu. Keluar dari bandara sudah tidak ada lagi orang-orang yang saya tengok, sudah naik mobil. Mohon maaf, ketua kloternya pun tidak nampak lagi. Ketua kloter nggak nampak, petugas haji nggak nampak. Padahal secara SOP ketua kloternya itu harusnya ada dia. Karena penjelasan dari kepala kantor Kementerian Agama waktu itu, yang beliau pernah jadi ketua kloter, bertanggung jawab, dia harus pastikan semua jamaah ini sudah naik di atas mobil, baru dia naik mobil berangkat. Tapi yang saya temukan nggak ada itu petugas aja, ketua kloternya nggak ada, petugas nggak ada. Jadi saya bingung, anggota saya di mana? Ketua rombongan kan bertanggung jawab sama anggotanya. Kemana ketua kloter? Sementara sisi lain kita ini sudah ditarik-tarik sama supir bus ini, sama petugas untuk naik ke mobilnya. Ada yang meminta paspor kita lagi. Kita tidak kenal ini sama orang nih. Itu kan kita mohon maaf seperti orang hilang keluar di bandara itu. Kemana anggota saya? Kesal Pak. Sementara kita sudah pakai pakaian ihram. Karena kita gelombang 2 kan sudah pakai ihram dari sini. Mikotnya di yalam-lam di atas pesawat. Sudah diuji Pak. Gondok. Kenapa? Karena nggak sesuai SOP. Naiklah kita pesawat. Kenapa? Ketua kloter sama yang lain sudah duluan dalam mobil. Dan anggota saya nak bertengkar berkelahi pula sama petugas di bandara. Kenapa? Karena dia sudah ditarik-tarik naik ke bus, sementara dia masih terpisah dengan istrinya. Coba bayangkan itu. Diuji kan? Begitulah ujiannya. Walaupun sebenarnya kan nggak boleh marah-marah, sabar. Tapi itulah kondisi yang terjadi. Diuji. Bapak, ibu, boleh juga Karom diuji oleh perilaku anggotanya. Bapak, ibu, suami, istri bisa diuji, datang dari istrinya. Saya pun diuji, ujiannya dari istri. Kenapa? Begitu sudah sampai di hotel, kita kan ikut manasik dengan KBIH. Sudah dibagi nih kelompok-kelompok. Nanti kalau ini sekamar sama ini sekamar, kan begitu. Ternyata istri saya terpisah dari kelompoknya. Berkumpullah dalam satu kamar dengan orang-orang yang tak dikenal. Datang, Abi, pengen minta inilah, minta beginilah, minta begini. Awak baru datang. Masya Allah. Minta ke kita, karena kita ketua rombongan. Sabar, tunggu. Akhirnya menghadaplah sama orang hotel atau petugas haji kita di sana, minta kalau bisa digabung sama teman yang sama-sama satu KBIH. Nggak bisa Pak, nanti ada kunjungan, ada apa, katanya nggak bisa. Oke, sampaikanlah, sabar. Ya kita yakinkan, mudah-mudahan nanti saja. Tapi alhamdulillah, ternyata setelah 1-2 malam dia berkumpul dengan orang-orang yang tadinya tidak dikenal, justru dia senang. Bahkan yang terdengar,
untung nggak satu kamar sama itu, sama itu, sama itu. Kenapa? Ternyata mereka nggak cocok di kamar. Ada yang nggak tahan dingin, ada yang begini, ada yang begini. Nah itu kan. Ada yang juga istrinya ngomel aja sama suaminya. Pak, kalau diomelin ibu-ibu sabar ya Pak. Memang begitu. Dari dulu juga memang begitu. Bu, kalau nanti bapak-bapak nggak sabar, ibu yang sabar. Jangan ibu emosi. Jadi sabar dan sabar. Diuji itu. Apalagi ketika kita sedang mengenakan pakaian ihram tengah haji. Yang kedua. Yang ketiga, bertawakallah kepada Allah. Tawakal. Jadi sekarang bapak-bapak yang mau berangkat, kalau tadi ada pesan dari mewakili jamaah yang akan berangkat, ya boleh kita titip kepada tetangga, kepada teman di sekitar tentang keluarga yang ditinggal. Tapi hal yang terpenting, serahkan semuanya kepada Allah. Bapak ibu yang akan berangkat, bu, sebelum ibu berangkat, sholat, bermohon kepada Allah, ya Allah, aku titipkan anakku, istriku, mungkin suamiku, keluargaku, hartaku, semuanya kepadamu ya Allah. Aku akan pergi memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji. Aku titipkan semuanya kepadamu. Kalau Allah yang terima titipan bagaimana? Ya Allah, tolong jaga anak-anakku, keluargaku, harta bendaku. Aku titipkan kepadamu ya Allah. Karena Allah sebaik-baik pemberi penjagaan. Ya bu, nah, walaupun tentu tidak salah kita pamit dengan tetangga berpesan tolong dijaga. Kemudian banyak berdoa, perbanyak doa dari akan berangkat sampai nanti di sana. Terlebih lagi di tempat-tempat yang mustajabah. Di multazamnya, di arafahnya, di raudhahnya, perbanyak doa kita pada Allah. Karena doanya orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji itu dikabulkan oleh Allah. Perbanyak. Bu, doakan anak-anak kita. Bapak, doakan keluarga kita. Apapun yang terjadi di sana, tetaplah. Sekali lagi saya ulang tentang sabar. Ibu bapak, ketika kita manasik, boleh jadi apa yang disampaikan di manasik secara teori belum tentu bisa kita praktekkan dalam kondisi yang sesungguhnya di sana. Bu, kan bagus nanti selesai tawaf berdoanya depan multazam gitu ya bu. Ya pak ya, doanya. Tapi jangan bayangkan berdoa depan multazam dekat, nggak bisa. Kecuali kalau orang itu nggak ada. Apalagi kalau sudah gelombang kedua, sudah mendekati puncak haji, nggak ada itu ceritanya. Kita bisa sholat walaupun di pinggir sekalipun, bisa sholat dengan tenang itu sudah bagus. Jangan-jangan dilangkahi orang. Karena begitu. Di sana multazam, kita sholat di sini. Dan sholat kita pun rukun dilangkahi orang. Yang kita hadapi ini jamaah dari luar yang mohon maaf secara etika, adab dibandingkan dengan kita ya Allah. Main seredak seruduk aja kawan tuh. Badan besar-besar. Coba bayangkan nanti kalau kita ini alhamdulillah masih beretika. Ketika tawaf keliling tertib gitu kan. Kalau kita mau masuk pelan-pelan bergeser masuk sampai ke tengah gitu kan. Orang sana ya enggak pak. Masuk dia langsung ke tengah dipotongnya kita. Coba mengundang emosi enggak tuh? Melempar jumroh juga begitu. Secara teori memang iya. Tapi bagaimana kondisinya ketika nanti kita sedang melempar jumroh kan harus dekat. Datang jamaah haji yang dari luar itu apakah dari Iran, apa dari Irak atau dari Turki, badan besar-besar bawa rombongan, serat masuk kita. Kalau kita nggak mengalah tepijak, pak, badan tinggi-tinggi besar macam itu,
Itu dia. Jadi sekali lagi, mulai dari sekarang Bapak Ibu sampai nanti di sana perbanyak doa kepada Allah. Berdoa, mudah-mudahan juga ibadahnya dilancarkan. Kemudian yang kelima, ini penting. Ibu, Bapak, jaga lisan, jaga tutur kata, jaga sikap, jaga perbuatan. Jaga tutur kata. Ini aneh-aneh aja kita ini kadang-kadang. Sempat-sempatnya ngerumpi, ngomong-ngomong yang kurang bagus, malah berdebat. Padahal tadi dalam ayat yang dibacakan oleh qori kita, fala rofasa wala fusuqo wala jidala fil hajj. Jangan ngomong kotor, jangan berbuat maksiat, jangan berdebat ketika menunaikan ibadah haji. Ini ngerumpi coba lagi di Arafah. Bu, dibilang jangan ngerumpi yang di belakang cerita. Warah memang. Bu, jangan apa tadi? Jangan ngerum. Jangan ngerum. Kok ibu ngerumpi? Ini yang parah, wukuf di Arafah yang harusnya banyak berdoa, banyak ibadah, baca Al-Quran, berzikir, berdebat. Yang dibahas tentang pilpres lah, yang dibahas nanti jangan-jangan Bapak Ibu nanti dibahas di sana tentang wakil presiden Gibran pula. Gibran pula nanti yang dirumpiin. Yang ijazah palsu lah yang dibahas. Apa urusannya? Ini bapak-bapak nih doyan. Kan lagi rame debat masalah ijazah palsu, Gibrannya yang mau melengserkan. Nggak usah ya Bapak, fokus kepada ibadah. Kalau ada yang ngajak begitu nggak usah diladeni, apalagi nanti kalau sudah wukuf di Arafah, perbanyak doa di situ, perbanyak ibadah. Bu, nggak usah ngerumpi, jaga lisan. Kadang-kadang mohon maaf kalau ibu-ibu ada yang latah, nanti Bapak Ibu tengok nasihat. Saya sendiri alhamdulillah bisa terjaga. Kita di Indonesia Pak, mohon maaf ya, maaf, kita mungkin belum pernah melihat orang yang hitam betul, lebih hitam dari arang. Di sana Bapak bisa tengok nanti, yang kita tengok cuman putih itu gigi sama nampak merah lidahnya. Lebihnya hitam. Coba kalau ibu-ibu latah, hitam. Atau malah jadi omongan. Jangan. Bu, jangan. Jaga lisan. Jangan mencela makanan. Nggak boleh. Oh, nggak enak. Jangan. Dari sekarang kalau boleh saya sarankan bagi yang mohon maaf yang agak milih-milih dengan menu makanan itu, yang seleranya tok betul pengen yang besantan lah, yang begini begitu, kalau nggak selera makan, sekarang banyak berdoa Bu, Bapak berdoa kepada Allah agar dimudahkan cita rasa selera lidahnya, bisa menerima semua menu apapun yang diberikan. Saya punya tetangga itu, punya tetangga, enggak tahu bagaimana ceritanya. Begitu sampai di sana nggak selera dengan makanan, sehingga setiap hari dia harus beli. Coba bayangkan kalau itu sampai terjadi. Ada itu yang sampai nggak selera makan selama mereka ibadah haji, balik ke sini mau dia makan. Jaga. Saya termasuk yang kadang-kadang ya lihat-lihat juga aja. Tapi begitu di sana ya Allah, menunya itu Pak Haji kita yang 3 orang, kadang cuman tempe goreng, ikan patin goreng, tak ada sambal, buah sama nasi, sayurnya sayur kering, jangan diharap ada gulai. Dulu tangga tuh sekarang ya,
Jangan berharap ada kuah-kuah. Enggak ada. Tapi itu tadi, kalau kita sajikan di sini, niscaya enggak selera itu. Tapi di sana, Masya Allah, nikmat habis terus. Nah, mudah-mudahan juga begitu, Bapak. Maka itu berdoa kepada Allah. Ya, Bu. Nah, Bu, ibu-ibu calon haji, jangan sampai nanti terbawa ke sana. Kemudian jaga juga kesehatan. Jaga kesehatan. Ibadah haji memerlukan kekuatan fisik. Jangan bapak-bapak merasa, mohon maaf, mungkin usianya masih ya 50, merasa kuat gagah. Ringan itu. Jangan sombong. Jangan sampai karena kesombongan kita justru nanti kita di sana jadi nggak kuat. Tapi tetaplah berharap kepada Allah, mohon pertolongan Allah supaya dimudahkan semuanya. Saya punya teman satu regu yang sebelum berangkat itu Pak sempat operasi tandon kaki ini. Lagi manasik operasi tandon, berangkat ke sana bawa kursi roda, tapi kita beri motivasi. Mohon pertolongan kepada Allah agar dikuatkan ibadah haji. Kursi rodanya alhamdulillah nggak dipakai di sana, Pak. Padahal perjalanan dari tenda Mina Jadid sampai ke Jamaron itu 7 kilo, Pak. Bolak-balik 14 kilo. Tapi dia kuat. Yang justru agak kelelahan istrinya. RT saya, Pak, tahun kemarin berangkat ke Tanah Suci. Tadi cerita sama Pak Haji Lailan. Sudah komplikasi. Jalan sudah tertatih-tatih. Tahun kemarin. Saya terus terang sampai meneteskan air mata melepas beliau pergi haji, Pak. Saya khawatir nggak ketemu lagi. Karena kondisi kesehatannya. Tapi ketika manasik, ketika safar, walimatus safar, saya mengantar melepas dia, saya berikan semangat, saya bantu doa, Pak, mohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan, serahkan kepada Allah, yakinkan itu. Alhamdulillah balik, Pak. Sekarang masih rajin ke masjid walaupun dia bertongkat-tongkat, padahal sebelumnya nggak kuat itu. Jadi ibu, bapak, andainya pun sekarang mungkin ada kendala di kesehatan, samping mohon pertolongan kepada Allah, yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Mudah-mudahan Allah bantu. Tapi yang masih kuat jangan sombong. Karena Allah mudah-mudahan akan memberikan kemudahan bagi bapak dan ibu. Dan yang terakhir, bapak ibu, patuhi aturan-aturan dari petugas-petugas haji. Jangan ngeyelan, jangan degil, jangan bandel. Jagalah sikap perilaku kita. Mohon maaf, Pak, kita jemaah haji dari Kepri ini, Masya Allah, ngantri di lift itu, Pak, di Madinah, nggak sabaran, kata-katanya kasar. Saya tidak tahu apakah mereka ikut manasik atau tidak. Tapi kita yang dari Batam, alhamdulillah bisa menjaga itu. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, kok bisa begini? Di lift ketika sudah bubaran dari masjid mau balik lagi ke kamar, itu kan ngantri. Kapasitas lift terbatas, rame, berebut, bising, ngomongnya kasar, ya Allah. Jadi sebagai buah dari pelaksanaan ibadah haji kita itu harusnya kan tercermin dari tutur kata dan perilaku. Jadi di antara bahwa bapak ibu beroleh haji mabrur, itu nanti akan kelihatan hasilnya setelah kembali dari tanah air. Kita kemarin 1 bulan dilatih puasa Ramadan, aktif ke masjid, sholat berjamaah 5 waktu, tadarus, baca Al-Quran, berinfak, bersodakoh, menjaga sikap perilaku kita. Kelihatan hasilnya setelah Ramadan, kan gitu.
Masih tetap aktif tidak dia ke masjid? Masih rajin baca Al-Quran atau tidak? Nanti di tanah suci, bapak ibu fokus ibadah 5 waktu ke masjid, walaupun tidak mesti ke Masjidil Haram karena harus pakai kendaraan kan? Di belakang hotel itu ada masjid. Fokus ibadah sholat 5 waktu ke masjid, menjaga tutur kata, setiap waktu baca Al-Quran. Saya pesan kalau bisa khatamkan Al-Quran ketika bapak di sana, Pak. Kan 1 bulan, 40 hari lebih. Kemarin 41 hari. Targetkan hafal Al-Quran. Sehingga kurang waktu-waktu untuk ngerumpi bicara hal-hal yang tidak baik. Jangan paksakan untuk ke Masjidil Haram sholat fardunya. Apalagi kalau bapak ibu belum melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kenapa? Akan memforsir tenaga bapak ibu. Jangan sampai puncak haji belum dilaksana, bapak sudah teler. Ya Bu, hemat energi. Kalau bapak mau umroh sunat, boleh sebelum, karena kan apalagi ke kloter 1, kloter 2 lama nunggunya kan. Kloter 17 juga masih mau 3 minggu sampai ke puncak haji. Boleh. Kalau mentawab juga mentawabkan orang tua, gitu ya. Atau mau ke Masjidil Haram. Tetapi jangan terlalu sering. Kenapa? Cuaca panas, khawatir nanti bapak ibu kelelahan, malah nanti sakit. Kan itu terjadi. Mengejar sholat di Masjidil Haram yang dalam hadis dikatakan 100.000 kali lebih baik dari sholat selain Masjidil Haram. Mengejar itu, tapi kemudian bapak sakit. Saya pernah baca itu fatwa dari ulama di Makkah itu, bahwa sholat di masjid-masjid tanah haram itu nilainya sama 100.000 kali sama dengan sholat Masjidil Haram, karena dia masih berada di tanah haram. Saya pernah baca begitu. Jadi meskipun kita sholat di komplek hotel masjid itu nilainya menurut ulama itu sama nilainya dengan sholat di Masjidil Haram, karena dia masih berada di tanah haram. Jadi jangan sampai kita memaksakan diri tapi lupa kita kepada kesehatan kita. Ketika puncak haji nanti bapak nggak bisa wukuf dengan sempurna. Nah, itu harus dijaga. Tapi kalau sudah selesai semua, silahkan. Tetapi tetap harus dijaga kesehatannya. Patuhi aturan, nasihat dari petugas haji, petugas kesehatan yang lain. Sehingga bapak bisa lancar, bisa optimal dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Ya Pak. Nah, itulah kira-kira bapak dan ibu ya yang perlu saya sampaikan ya. Ya mudah-mudahan semuanya bisa nanti terlaksana, bisa bapak ibu ingat, dan sehingga akhirnya bapak ibu dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik tanpa kendala. Amin. Allahumma amin. Jadi mudah-mudahan sekali lagi beroleh haji mabrur. Tapi bagaimana nampaknya haji mabrur itu nanti akan terlihat ketika bapak ibu kembali ke tanah air. Apakah tetap aktif sholat berjamaah? Apakah tetap bisa menjaga sikap perilakunya? Atau bagaimana? Kan itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menjadi bekal yang mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh rangkaian ibadah haji Bapak Ibu laksanakan. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.